Halo, konnichiwa. Ketemu lagi bersama saya Hiroaki Kato di Hiro Talk. Hari ini saya mau memperkenalkan seorang influencer yang pintar banget bahasa Indonesia dan cinta Indonesia. Saking cintanya dia memilih belajar bahasa Indonesia untuk kuliah juga. Dan ada pengalaman belajar bahasa Indonesia di Indonesia waktu dia SMA. Penasaran ceritanya kayak gimana? Langsung aja kita kepoin orangnya. Ini dia. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai interview dengan Honomi-san. Terima kasih banyak. Teman-teman. Halo. Tengah kesibukan, terima kasih banyak sudah mampir ke Hiro Talk. Terima kasih juga. Akhirnya. Iya. Idola bagi semua kaum muda Indonesia, Honomi ada di Hiro Talk akhirnya. Terima kasih. Saya senang sekali bisa interview hari ini. Terima kasih. Wow. Generasi muda yang bakal menjembatani antara Indonesia dan Jepang. Dan udah sangat punya nama di karangan Jepangan, di teman-teman Indonesia. Tapi mungkin bagi teman-teman yang pertama kali lihat Honomi-san, silakan Honomi-san memperkenalkan diri buat para penonton Hiro Talk hari ini. Oke. Apa ya? Halo semuanya, nama saya Honomi Terao dan saya mahasiswi di kuliah di Jepang dan saya mengambil jurusan bahasa Indonesia di Universitas di Jepang sih, tapi terus waktu saya 16 tahun saya belajar di Indonesia sebagai pertukaran pelajar selama satu tahun ya, kira-kira 1 tahun. Ya, jadi saya suka budaya Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi saya memutuskan melanjutkan belajar bahasa Indonesia di Jepang gitu. Ini gimana ya? Nggak apa-apa. Luar biasa. Ini aja udah menambah 10.000 followers itu. Memperkenalkan diri aja udah langsung teman-teman. Waduh, nih harus follow nih sekarang. Oh iya, makasih teman-teman. Iyalah. Oh, jangan. Ini nervous banget tapi. Bahasa Indonesia. Pakai batik pula, ya kan? Iya. Iya, kita sama-sama pakai batik ya. Sama-sama pakai batik. Orang Jepang yang cinta Indonesia itu temanya ya, Bang ya. Oke, waktu dulu belajar di Indonesia, daerahnya di mana? Daerah di Cibubur. Kato-san tahu nggak ya Cibubur? Saya kurang tahu Cibubur itu di mana. Kurang tahu ya. Cibubur itu Jawa Barat. Terus kalau dari Jakarta kira-kira kalau mobil kira-kira 2 jam ya. Kalau ada macet ya kira-kira 2 jam. Kalau ada macet 3 jam lebih sih sebenarnya. Waduh, 3 jam lebih. Iya, jauh kan. Itu kayak ke Bandung dong. Oh iya dari Jakarta kayak ke Bandung. Iya ya. Tapi jauh sedikit sih. Wah. Gitu. Tapi sebelum belajar di Cibubur. Cibubur ya? Iya, Cibubur. Pernah sih sebenarnya ke Cibubur. Oke. Oh iya. Belajar di Cibubur. Itu sebelum ke Cibubur, belajar dulu bahasa Indonesianya atau sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Waduh. Iya, saya nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali sebelum ke Indonesia. Bisanya hanya terima kasih gitu aja kalau nggak salah. Nama saya Honomi aja nggak bisa sebelumnya. Ya mulai dari situ deh. Ya sebelum ya Honomi-san sekarang yang sudah terkenal sebagai influencer, model ada nggak sih? Model ada nggak? Ada kan? Kadang-kadang ya. Sih, iya. Iya kan? Model influencer yang sudah punya nama di Indonesia. Tapi sebelumnya pernah belajar di Cibubur. Kenapa sih memilih belajar di Cibubur? Oh. Sebenarnya yang saya pilih itu ke Indonesia aja. Jadi ke Cibubur itu yang pilihnya organisasinya yang saya ikut program pertukaran pelajar. Dan saya pilih ke Indonesia itu soalnya ada advice-nya dari ayah saya. Ya, jadi saya memutuskan
memutuskan belajar di negara asing, tapi waktu itu masih bingung negara mana gitu, belajar negara mana gitu. Terus waktu itu kata ayah saya, kalau Indonesia ekonominya lagi jadi tinggi gitu. Apalagi kalau misalkan bisa bahasa Indonesia, nanti pasti bisa bantu orang banyak gitu. Jadi sebenarnya sebelum ke Indonesia saya nggak tahu budaya Indonesia sama sekali. Taunya hanya ada Indonesianya di bawah Jepang gitu aja, ada di Asia gitu ada, nggak tahu sama sekali. Iya, benar. Iya, tapi karena ayah saya bilang begitu, saya memutuskan ke Indonesia dan di situ belajar bahasa Indo, bahasa budaya Indo juga gitu. Iya gitu caranya. Berarti ayah kamu sudah bisa lihat masa depan seperti sekarang ya kayaknya ya? Iya kayaknya ya. Aduh, kaget aku juga. Dia itu udah percaya, yakin banget Honomi itu bakal jadi kayak gini sekarang gitu loh. Berarti bagus ya advice-nya dari ayah ya? Iya, aku berterima kasih sih sama ayahnya. Tapi awalnya kalau dibilang sama ayah, oh ya, Honomi memilih aja di Indonesia. Perasaan kamu gimana? Langsung terima, oh oke, ke Indonesia? Atau masih bingung juga? Masih bingung sih. Sebelumnya bingung kan, ya? Sebelumnya taunya nama doang kan Indonesia tuh. Jadi, Indonesianya negara kayak gimana gitu. Iya, gimana sih? Masih gitu bingung. Ya. Jadi, aku image-nya jadi pertukaran pelajar itu, di Eropa atau di Amerika gitu pertukaran belajarnya. Jadi bingung sih. Iya, kebanyakan begitu ya. Iya. Jadi Eropa kalau nggak di US. Gimana ya gitu. Terus saya cari informasinya tentang Indonesia di internet. Terus saya suka menari. Terus sebenarnya suka menari. Soalnya dulu belajar klasik balet. Tari balet. Iya. Wow. Jadi saya tertarik dengan tari Bali waktu saya cari informasi tentang Indonesia. Dan kalau tarinya bagus banget menurut saya ya waktu itu. Bagus banget. Jadi saya memutuskan belajar di Bali. Soalnya budayanya bagus. Apalagi tarinya juga mungkin terkenal kan di Indonesia tarinya. Jadi bisa belajar gitu saya pikir. Wow. Iya. Tapi kan itu di Bali, dari Cibubur jauh banget. Jauh banget. Tapi saya belajar tali tali saman. Dan tali Bali juga belajar sedikit. Oh, di Cibubur tapi. Di Cibubur tapi. Wow. Ya bagus lah. Iya. Akhirnya. Jadi selama 1 tahun ya di situ ya? Cibubur, iya, 1 tahun. Selama 1 tahun. Sempat mengunjungi Bali juga nggak waktu itu? Iya, mengunjungi sama keluarga angkat. Host family, iya. Family? Host family barambalan ke Bali gitu. Oh, main saja. Jalan-jalan. Iya. Oke. Jadi itu pertama kali ke Bali waktu itu? Iya, pertama kali. Wah, itu pertama kali. Apa kesannya kamu pertama kali mengunjungi Bali? Karena suasananya beda banget sama Cibubur kan? Iya, beda banget beneran. Waktu itu pantainya bagus banget. Tapi di Cibubur nggak ada pantai kan? Iya, nggak ada pantai kan? Nggak ada. Iya, nggak ada. Terus saya kan di Jepang juga tinggalnya di Tokyo. Jadi pantai yang bagus belum biasa bagi saya waktu itu. Jadi waktu itu pertama kali saya ke Bali, ya kaget sih. Ada pantai bagus kayak gini gitu. Iya, shock banget. Ya, beda banget sama Cibubur dan Jepang. Iya.
Tapi memang laut sama pantai Bali itu beda ya. Beda. Dibanding tempat-tempat lain. Beda. Beda ya. Beda banget, iya. Anginnya pun beda ya. Suasananya beda banget. Suasananya juga beda banget. Mau bagus banget. Pengen banget sih tinggal di Bali. Oh iya ya, memang surga ya. Iya. Ya udah kalau gitu kamu bikin ini photoshoot dan punya ini bikin photobook aja di Bali. Oh iya, ajakin dong. Iya Kak. photoshoot. Iya, pasti laku, banyak yang mau beli. Oh iya. Iya. Yeay. Iya. Oke. Kalau begitu di Cibubur selama 1 tahun belajar apa aja sih? Sebenarnya belajar di SMA di Indonesia. Oke. Ya, yang biasa. Tapi apa ya, sebelumnya saya nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali kan. Jadi apa ya, belajarnya belajar budaya Indonesia gitu deh. Jadi apa ya, lifestyle-nya gimana atau ke sekolah itu kayak gimana gitu belajarnya. Soalnya masih 16 tahun, jadi nggak ada apa ya, nggak ada tujuannya yang besar, nggak ada tujuannya. Jadi hanya belajar budaya saja sih. Wait. Di Cibubur waktu itu selain Honomi ada orang Jepang yang lain juga? Enggak, sendiri. Kamu sendirian? Iya. Waduh, gimana dong kamu bisa terbiasa makan makanan Indonesia nggak waktu itu? Saya suka banget, cocok banget makanan Indonesianya. Waduh, kesukanya apa aja? Masakan apa yang kamu suka? Tempe. Setuju. Aku bahkan sampai aku nyanyi di dalam lagu. Oh iya. Berjudul beda selera. Tempe mendoan itu nggak ada yang lawannya. Iya, benar. Enak sekali. Mau kata anak ya. Tempenya benar. Maaf ya. Nih, panas nih. Honomi panas nih. Ini tempe. Tempe tuh waktu saya makan tempe pertama kali, saya shock banget. Itu kalau makanan Jepang mirip sama natto, kan? Iya. Soalnya kacang sama juga natto. Ya. Tapi kalau kalau tempe nggak bau, terus gampang makan gitu. Jadi iya enak banget menurut aku iya. Iya, simple tapi enak ya. Simple tapi enak ya, benar. Terus setiap pagi saya makan tempe goreng. Gara-gara tempe waktu itu badan saya naik 8 kilo sih. 8 kilo? Iya, 8 kilo. Iya, sebelumnya masih kurus, tapi setelah pulang ke Jepang udah naik 8 kilo lebih deh kalau nggak salah. Tar. Di dunia ini tempe itu disebut sebagai makanan sehat, Honomi. Oh iya. Bohong. Masa kamu naik 8 kilo? Iya. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman, kalau misalkan makan tempe setiap pagi, pasti badannya naik sih. Bentar, kamu itu makan tempe itu seberapa banyak? Itu dulu. Ya, berapa ya? Nggak tahu. Iya, pasti deh. Mungkin setiap pagi, setiap siang, setiap malam makanya. Kalau lapar makan tempe gitu, langsung makan tempe gitu. Nah, aku tuh sering dengar cerita ya orang Jepang yang pernah belajar atau kuliah atau studi di Indonesia ya. Mereka itu rata-rata nambah berat badan bukan karena tempe, tapi martabak dan kawan-kawan gorengan. Itu juga enak sih tapi. Ini baru pertama kali aku dengar cerita dari kamu. Kamu makan tempe nambah 8 kilo. Oh my God. Lucu banget. Segitu ya kamu cinta. Iya. Begitu. Keren. Ini cerita ini aja kamu menambah lagi 1 juta viewers ya. 1 juta subscribers, followers buat kamu ini. Wah, dia cinta tempe segitu. Wah, sampai nambah 8 kilo. Wah, langsung follow. Oh iya, bener. Ya, ini sedikit demi sedikit aku tahu alasan kenapa banyak banget teman-teman Indonesia tuh follow kamu. Makasih. Masuk ke aku juga jadi fans kamu. Oh iya, thank you. Ya, aku fans tempe sih.
Pansnya tempe. tempe ya. Iya, enak. Aduh, luar biasa. Setuju sih. Iya, enak. Sekarang kan mulai bisa beli tempe ya di Jepang ya, di supermarket ada yang jual Iya, kan? ada. Tapi mahal Beda ya? kalau misalkan di Jepang. mahal Iya, ya? beda juga sih. Jadi yang paling bagus itu beli di Indonesia, makan di Indonesia, masak di Indonesia gitu. Masakan Indonesia. Kangen, waduh. Iya kangen ya, harus masak di Kangen, Indonesia. iya. Soalnya harus ini bumbu-bumbunya lain. Harus pakai minyak bekas gitu. Minyaknya nggak boleh baru, minyak bekas. Harus ada keringatan juga di situ. Iya benar. Kaget banget. Kata-kata kaget banget Dayo. Aduh. Terakhir ke Indonesia kapan? Terakhirnya tahun 2020. 2 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. Aduh. 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu. 2020, 2019? Iya, 2019. Oh, berarti udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun yang lalu. Ya, sebenarnya tahun kemarin juga pengen banget ke Indonesia, tapi gara-gara corona nggak bisa. Betul, Ya, gara-gara pandemi. Semoga bisa ke Indonesia tahun ini ya. Amin. Iya. Semua orang Indonesia itu tunggu kamu kayaknya. Ya, udah sih. Iya, negara Indonesia termasuk Pak Jokowi juga tunggu kamu kayaknya. Oh iya? Waduh. Iya, gara-gara pandemi aku juga nggak bisa balik ke Jepang selama 2 tahun. Kangen ya pasti makanan Jepang, orang Jepang. Kangen natto sih. Iya. Kangen natto ya? Kebalik nih. Iya nih, natto sama tempe. Oke. Kalau gitu, berarti pertama kali belajar bahasa Indonesia di Cibubur. Dan lumayan bisa ya, jadinya ya setelah 1 tahun tinggal di sini lumayan bisa bahasa Indonesia. Benar, lumayan bisa. Lalu berarti gara-gara kamu pernah belajar di Cibubur selama 1 tahun, akhirnya kamu memilih untuk ambil jurusan bahasa Indonesia. Iya, benar. Tapi keputusan itu gimana? Kamu masih bingung waktu itu yang milih kuliah bahasa Indonesia atau udah memang setelah dari Cibubur langsung oke, aku mau dalamin pengetahuan bahasa Indonesia? Langsung ya udah aku belajar aku ambil jurusan bahasa Indonesia aja deh setelah balik ke Jepang gitu. Iya, soalnya saya ke Indonesia itu pas kelas 11 ya, pas kelas 11. Terus setelah balik ke Jepang, saya udah kelas 12. Jadi tingkatnya gaulan naik gitu. Jadi ya harus setelah balik ke Jepang harus langsung pilih universitasnya yang saya mau belajar. Jadi waktu di Indonesia saya sudah berpikir tentang kuliah gitu. Dan dari waktu itu saya udah kalau misalkan gitu aku belajar tentang budaya Indonesia aja gitu, saya pikir. Soalnya alasannya suka budaya Indonesia, terus orang Indonesia juga saya suka banget. Terus ya itu jurusan bahasa Indonesia, dan saya bisanya hanya bahasa gaul doang sebelum ke universitas. Soalnya sebelum ke Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau belajar bahasa Indonesia di Indonesia itu bisanya bahasa gaul saja. Jadi saya pikir kalau misalkan kapan-kapan mau kerja di Indonesia harus bisa bahasa formal juga gitu. Jadi ya udah kalau misalkan gitu belajar bahasa Indonesia aja di kuliah gitu. Berarti kamu punya keinginan suatu hari pengen bekerja di Indonesia juga? Pengen. Iya. Iya, tapi masih bingung sih kerja gimana ya gitu.
Tapi kalau bisa ya, masih bingung sih tapi. Tapi soalnya masih mahasiswi. No one knows untuk masa depan. Tapi keinginannya tetap ada ya. Tetap ada. Nah, aku tuh penasaran nih, sebenarnya ya, kalau untuk memutuskan sesuatu di dalam hidup, yang keputusan besar seperti kamu memilih jurusan bahasa Indonesia, atau kamu sampai sekarang punya keinginan untuk pengen bekerja di Indonesia, itu bukan mungkin sih, pasti dari pengalaman yang kamu ambil dari Cibubur waktu itu di Indonesia. Aku penasaran, ada nggak sih kejadian yang terkesan buat Honomi sampai punya keinginan atau cita-cita pengen bekerja di Indonesia? Ada nggak sih kejadian atau hal-hal yang tak terlupakan dari kenangan Indonesia? Ada banyak tapi susah pilihnya. Iya banyak sih pasti ya. Iya banyak. Tapi menurut aku memori sama host family ya itu paling gak bisa lupa. Jadi saya tinggal di Indonesia selama 1 tahun itu bersama keluarga angkat host family. Tapi sebelum ke Indonesia belum pernah ketemu sama host family kan. Jadi mungkin bagi host family juga susah sekali tiba-tiba tinggal bareng orang Jepang, apalagi orang Jepang tuh nggak bisa bahasa Indo gitu. Pasti host family-nya juga susah. Tapi mereka terima tinggal bareng aku sebagai keluarga benar. Dan pas saya ulang tahun saya menjadi 17 tahun dan kalau sweet 17 kan. Terus jadi keluarga angkatnya celebrate aku dan buka birthday party. Ya bagi aku, untuk aku. Jadi terus host mother-nya, ibu angkatnya desainer. Jadi dia bikin baju, bikin dress untuk saya. Ya untuk saya sendiri. Terus buka birthday party, terus saya bisa ajak teman-teman dan staffnya juga organization office. Jadi senang sekali waktu itu. Mungkin sebenarnya mereka juga bingung terima aku sebagai keluarga, tapi mereka juga mereka juga semangat頑張ってくれた sebagai untuk berusaha ya. Iya. Mereka pasti berusaha untuk menerima. Iya, benar. Jadi senang banget sih waktu itu. Gak bisa lupa. Itu tapi aku yakin sih itu gara-gara kamu baik orangnya dan mungkin kamu ramah dan juga semangat untuk belajar di Indonesia, untuk adaptasi di Indonesia. Karena bagi mereka juga pasti kalau lihat usaha kamu untuk terbiasa hidup di Indonesia itu pasti berkesan buat mereka juga. Jadi akhirnya mereka mau membantu atau merayakan ulang tahun kamu itu gara-gara kamu yang rajin dan baik dan ramah. Sama-sama. Makasih. Pasti rindu ya selalu ya host family. Rindu ya. Kangen. Pengen banget ke Indonesia. Tapi waktu itu kan ada teman-teman dari SMA juga kan? Iya. Dari teman-teman SMA yang masih kamu hubungi ada nggak sih? Ada banyak. Oh banyak masih, ya? Iya, masih kadang-kadang masih chat atau video call gitu. Oh gitu. Iya. Mereka rata-rata bilang apa setelah kamu jadi selebgram di Indonesia? Selebgram? Selebgram. Selebriti Instagram. Influencer di Indonesia. Mereka rata-rata bilang apa? Kaget sih mereka. Kaget ya? Iya. Waktu saya
ikut video Jerome tahu? Yap. Iya, video Jerome Pauline. pertama kali, iya. Langsung dicat sih. Ada banyak, Wah. iya. Honomi Iya. collab sama Jerome ya gitu. Iya, tapi hubungannya masih apa ya? Biasa sih. Iya, karena Iya. mereka udah tahu kamu dari nol ya, dari Iya, awal. dari nol. Iya, dari awal. Jadi biasa aja ya Honomi gitu ya. Iya. Tapi pasti mereka kaget ya tiba-tiba ada Honomi di video Jerome Pauline. Iya, pasti kaget. Kaget ya. Ini Iya. gimana ceritanya sih akhirnya kamu masuk ke video Jerome Pauline? Jerome Pauline kan salah satu influencer atau Iya, content YouTuber. creator yang sekarang yang sangat terkenal di Indonesia. Iya. Ini gimana sih ceritanya sih awalnya? Gimana ya? Oh iya. Mungkin Kato-san tahu Takuya juga yang Ya, dulu tahu, ya, tinggal kenal. bareng Jerome. Iya. Iya. Oh, kenal ya? Ya, jadi kalau nggak salah Takuya ketemu apa ya? Takuya ketemu Instagram saya dan Oke. saya kan sudah bisa bahasa Indonesia kan. Terus orang Jepang apalagi masih muda dan yang bisa bahasa Indonesia itu jarang banget. Ya sedikit Jadi, ya masih ya. Iya. Jadi waktu itu pertama awalnya ada chat dari Takuya dan halo gitu DM-nya. Terus saya juga tahu Takuya lewat Steffi, temanku. Oh iya, Steffi. Iya. Ya. Tahu Takuya. Iya, member JKT48. Terus tahu lewat Takuya lewat Steffi. Tapi cuma tahu saja. Jadi dari dia ada chat. Terus dia mau coba mau dengar bahasa Indonesia yang kamu bicara gitu. Jadi video callじゃないか. Kita telepon waktu itu. Sebentar. Telepon. Terus waktu itu ada pas kita telepon ada sebelah Takuya ada Jerome. Terus dengar bahasa Indonesia yang aku bicara. Terus Jerome juga kaget kan, ini orang Indo atau orang Jepang gitu. Terus waktu itu diajakin, mau nggak ikutin video aku gitu kan, diajakin. Ini caranya maksudnya. Gitu. Berarti semuanya berawal dari DM dari Takuya ya? Iya. Laper nih, dia tuh pengen dekat kamu nih kayaknya lihat DM itu. Enggak lah. Mungkin. Laper nih, teman-teman netizen Indonesia, ayo. Nanti tanya aja dong, coba tanya aja dong ke Takuya. Iya, tanya aja ke Takuya, ya awalnya gimana perasaannya? Benar-benar pengen ajak atau pengen deketin nih, ayo. Yuk nanti coba ya, dan kasih tahu ya. Iya, harus. Betul, bagus. Jadi setelah itu masuk ke kontennya Jerome Pauline tuh langsung habis itu ya, boom. Iya. Itu naik banget. Sebenarnya ya sebelum aku kenal sama Honomi-san ini, aku udah tahu nama kamu lewat YouTube Jerome Pauline. Sosial media juga sering tampil, lewat Takuya juga iya gitu kan. Jadi penasaran juga sih, ini anak ini tuh emang dari mana sih gitu tiba-tiba muncul ya. Iya, di dunia sosial media Indonesia, bisa berbahasa Indonesia, dari mana sih orangnya gitu kan. Ya akhirnya aku bisa tahu alasan kenapa kamu bisa bahasa Indonesia gini, segitu cinta Indonesia juga bukan. Wah, aku senang banget sih ada kawan seperti ini gitu, bisa ngobrol Indonesia. Dan aku senang juga sebelum aku kenal sama Honomi-san udah tahu aku juga gitu kan. Iya, udah tahu. Terima kasih banyak loh. Nah, aku pengen tahu penasaran. Rasanya gimana sih setelah kamu masuk ke Jerome Pauline, kontennya Jerome Pauline, terus tiba-tiba namanya naik di Indonesia,
Terus banyak banget teman-teman Indonesia itu kirim komen, DM, sampai mungkin nggak sempat baca semua kan. Banyak banget soalnya kan. Nah, itu gimana perasaannya waktu itu? Kaget sih. Dan apa ya, belum bisa mengerti waktu itu. Apa ya, situationnya belum bisa mengerti gitu. Terus, apa ya, jadi, これめっちゃ失礼な話だけど、sebelum ketemu sama Jerome, aku nggak tahu Jerome. Iya. Jadi, itu memang karangan tertentu. Iya, gitu. Jadi nggak tahu Jerome, nggak tahu Nihongo Mantap juga. Jadi sebenarnya aku nggak tahu Jerome influencer, tapi influencer seperti gimana gitu. Seperti gimana gitu. Jadi tahunya dia bikin YouTube gitu saja. Terus YouTuber gitu ya. Iya, YouTuber itu saja. Jadi apa ya? Setelah apa ya? Banyak teman-teman follow Instagram aku, baru mengerti stationnya. Oh iya, Jerome itu orang terkenal ya gitu di baru bisa mengerti. Iya, karena langsung heboh ya sosial media kamu ya. Ya terus Jerome juga orangnya baik banget. Terus apa ya? Gak sombong sama sekali. Kayaknya orang biasa. Jadi susah mengerti. Iya, kelihatannya orang biasa. Iya. Susah tahu dia benar-benar punya influence yang gede banget. Benar. Iya gitu. Kaget kan. Pertama kali kamu masuk ke kontennya Jerome itu tahun berapa sih? Tahun kemarin sih. 2020, 2019. Iya. Pas 1 tahun ya kalau nggak salah, kira-kira. Oh, 1 tahun. Oke. Iya. Ya dalam 1 tahun ini juga akunnya kontennya Jerome tuh naik banget sih. Iya benar. Mungkin iya gara-gara corona ya. Itu ya. Jadi benar-benar kaget. Iya, benar-benar kaget. Dan senang juga? Senang sih, senang. Bisa kenal banyak teman-teman gitu. Tapi kadang merasa terganggu juga nggak jadi terkenal di sosial media? Nggak terlalu. Soalnya, nggak terlalu. Soalnya pas saya mulai Instagramnya, itu kuliah juga online kelas, terus nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan. Jadi saya bikin konten, syuting atau editing itu nggak ganggu sama sekali. Dan DM atau Instagram Live juga senang sih bisa komunikasi sama teman-teman, sama banyak orang Indonesia gitu. Betul. Iya. Tapi nggak ada yang nggak sopan gitu kirim DM yang. Sedikit sih, tapi iya nggak banyak. Ya followers aku semuanya baik benar. Wih. Iya baik benar. Pasti followers ekonomi itu lagi. Oke, yes. Aku itu baik. Aku itu baik gitu ya. Aku itu baik pasti di depan layar itu lagi. Benar. Yes. Kalau saya post selamat pagi gitu, langsung banyak DM, selamat pagi, gimana kabarnya Hanomi gitu. Jadi kalau netizen, baper. Enggak. Memang baik sih, teman-teman itu memang baik. Ya. Jadi kita itu ini ya sebagai orang Jepang kadang-kadang kaget ya karena kalau kita yang bilang let's say ohayo gozaimasu ya di dalam sosial media ya pasti nggak ada yang jawab kan. Maksudnya kita itu nggak begitu biasa untuk jawab untuk sebuah tweet atau sebuah postingan gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau untuk komen like itu harus siap mental gitu untuk komen sesuatu ke situ gitu. Tapi kalau teman-teman Indonesia tuh langsung tanpa mikir udah komen like. Ya kan? Kalau kita bilang selamat pagi, mereka udah 3 detik kemudian udah langsung balas. Selamat pagi. DM selalu banyak banget. Iya, baik banget. Hebat ya? Semuanya.
Iya, Iya. benar-benar. Memang baik banget mereka itu. Netizen Indonesia itu memang nomor 1 di dunia sih. Iya, benar sih, benar. Iya, ada pro dan kontra, ada baik dan buruknya, tapi memang netizen Indonesia itu memang heboh di seluruh dunia. Nomor 1. Nomor 1 ya. Iya. Anyway, ini kan 2021. Keadaan COVID-19 di Jepang juga masih tetap naik. Setelah ujian juga nggak bakal turun ya, bakal naik, malah naik gitu. Di keadaan Indonesia juga sama sih, ada rata-rata belum bisa selesaikan pandemi ini. Jadi ekonomi sekarang kegiatannya apa aja sih? Karena sudah bisa ke kampus kah atau tetap bisa bikin konten dan segala macam? Gimana kegiatan akhir-akhir ini? Sekarang kuliahnya masih online kelas, tapi sebenarnya ada yang kelas harus ke kampus juga, masih campur-campur gitu. Tapi yang saya pilih itu online kelas deh. Banyakannya online kelas. Dan sekarang sebenarnya musim panas di Jepang, dan liburan selama satu bulan atau 2 bulan, kira-kira 1 bulan. Jadi nggak ada kuliah, nggak ada online kelas juga. Tapi saya udah tingkat ke-4 semester ke-7. Nanti September udah semester ke-8. Iya, masuk ke-8. Jadi udah siap-siap buat lulus universitas gitu sekarang. Harus nulis skripsi nggak sih? Harus apa? Kalau saya tidak, soalnya kalau saya tidak, soalnya saya dapat lisensinya untuk mengajar bahasa Jepang kepada orang asing gitu. Ada lisensinya. Jadi license untuk Japanese. Iya. Jadi instead of it, dapatnya itu. Berarti kamu niat juga mengajar bahasa Jepang ke teman-teman Indonesia suatu hari? Apa? Kenapa, sorry? Sebenarnya kan kamu ini kan sempat ikut ke akun yang mengajar bahasa Jepang juga kan sebenarnya. Ada keinginan juga nggak sih masa depan kamu mengajar bahasa Jepang ke teman-teman Indonesia? Kalau ada kesempatannya pengen banget. Tapi sebenarnya setelah lulus universitas saya kerja di perusahaan di Jepang. Itu itu karena menurut aku aku kan orang Jepang. Jadi menurut aku harus belajar kerja itu kayak gimana, kerja di perusahaan di Jepang kayak gimana gitu. Jadi mungkin kerja di Jepang dulu, terus harus punya career. Dan kalau misalkan ada kesempatannya, pengen sih kerja di Indonesia atau tinggal di Indonesia. Kamu mulai bekerja di kantor, di perusahaan. Iya. Wah, aku mikirnya kamu masuk ke dunia entertainment. Nggak susah kok. Susah kan? Ya, susah di Jepang, tapi mungkin buat kamu ada harapannya di Indonesia kayaknya. Kayak aku. Sama. Oh iya. Tapi sebelumnya bekerja dulu ya, belajar etika, belajar ambil pengalaman dulu. Pengalaman dulu, benar. Iya, bekerja di perusahaan Jepang. Keputusannya luar biasa ya. Realistis juga ya, ternyata ya. Realis ya. Iya, realis juga ternyata. Karena mungkin ada beberapa orang Jepang yang sekarang menjadi influencer di Indonesia, ya rata-rata teman-temannya Jerome Pauline itu ada beberapa orang Jepang yang sudah mendapat banyak banget followers teman-teman Indonesia lewat Jerome Pauline. Dan mungkin ada beberapa yang memutuskan, wah kalau gue bisa dapat segitu banyak followers, ya gue ada harapan kali di Indonesia gitu kan. Tapi banyak ya. Ekonomi nggak sempat mikir kayak gitu.
Iya, jadi apa ya? Dialtis ya aku. Iya, realis ya. Iya. Kalau misalkan tinggal di Indonesia, kerja di Indonesia, harus punya career dulu gitu aku pikirnya. Wow. Dan kalau misalkan ada, nggak tahu sih, tapi ada sesuatu, dan aku kalau misalkan harus apa ya, harus tinggal di Jepang tuh kak, tetara harus punya career di Jepang dulu. Kalau iya, jadi apa ya, kerja di Jepang dulu aja kalau misalkan gitu. Dan kalau misalkan masih pengen banget kerja di Indonesia atau tinggal di Indonesia, baru aja ke sana juga apa ya, masih nggak apa-apa, masih nggak terlambat, masih nggak apa-apa menurut aku. Jadi kerja di Jepang dulu. Pantasan ya banyak fans Honomi di Indonesia itu bilang ini Honomi adalah istri idaman buat aku. Cantik, bisa bahasa Indonesia, realis juga, pintar juga. Makasih. Bisa masak nggak sih? Bisa, suka. Bisa tuh kan, istri idaman itu bisa masak juga. Oh my god, pantasan banyak fans. Ada nggak ya yang mau apa suami aku? Waduh. Aduh, ada nggak ya? Naka bosyu tuh kan ay? Kalau mau daftar silahkan komen ya, silahkan komen di video aku ya. Nanti aku baca satu-satu. Tapi aku baca dulu. Kalau ada yang cocok, aku ini kabarin ke yang Honomi. pilih itu kata saya. Iya, aku baca dulu. Aku baca dulu, yang sopan aja aku milih. Oke. Iya. Nah ini kalau Honomi itu kan udah pintar banget bahasa Indonesia juga dan masih belajar ya, untuk ke depan juga masih belajar. Ada nggak sih, tapi kamu realis, tapi ada nggak sih mimpi seperti apa yang kamu punya atau ingin capai dengan bahasa Indonesia atau tentang Indonesia? Ada nggak sih? Ada. Indonesia dan Jepang. Kalau bisa, pengen banget mengajar bahasa Jepang di Indonesia, cita-citanya. Iya, soalnya alasan yang saya mulai Instagram dan mengajar bahasa Jepang lewat Instagram itu karena ada teman-teman waktu saya belajar di Indonesia selama 1 tahun, ada teman-teman yang suka budaya Jepang, suka bahasa Jepang, tetapi dan pengen ke Jepang, tapi nggak bisa gara-gara di Jepang apa aja mahal kan, ya, dan mereka nggak ada kesempatan belajar bahasa Jepang. Jadi waktu itu saya mengajar bahasa Jepang sedikit sih, tapi soalnya saya juga nggak tahu cara mengajar bahasa Jepang. Tapi meskipun mengajar bahasa Jepang sedikit saja, mereka kelihatannya senang sekali. Soalnya sebelumnya nggak ada kesempatan belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, apalagi nggak ada kesempatan ngobrol sama orang Jepang. Jadi setelah balik ke Jepang dan gara-gara corona ada waktunya, jadi saya pikir saya suka budaya Indonesia, saya suka orang Indonesia, bisa menikmati di Indonesia itu karena teman-teman sama host Pauli. Jadi buat mereka saya mengajar bahasa Jepang aja deh gitu lewat Instagram. Jadi tujuan itu masih tetap ada. Jadi kalau ada setelah lulus universitas saya kerja di perusahaan di Jepang dulu, tetapi kalau masih ada kesempatannya, pengen sih tinggal di Indonesia dan buka kelasnya online atau face to face, masih belum tahu, tapi pengen. Iya. Oke, nanti kita bakal bikin sekolah ya.
sekolah bahasa ya. Yuk. Ya, udah berbisnis ya di Indonesia ya. Setelah kamu selesai dapat pengalaman yang cukup di Jepang, dan waktu kalau kamu mau pindah ke Indonesia, bilang ya. Ayo, Ya, mau ini gak sesuatu jadi deh, penting ya. gak jadi kerja di Jepang dulu. Ya dulu, langsung aja. Cepat banget berubah pikiran. Tapi ya cita-cita Honomi-san untuk pakai bahasa Indonesia atau menghubung bahasa ya, Indonesia dan Jepang itu adalah salah satunya adalah mau belajar bahasa Jepang ke teman-teman Indonesia. Itu alasannya karena host family dan teman-teman yang kamu kenal. Jadi semua keinginan atau passion atau motivation kamu terhadap Indonesia itu semuanya berdasarkan dengan kehidupan di Indonesia Cibubur. Indonesia, iya benar. Segitu indah ya kenangan di Cibubur. Benar. Iya. Aku juga dapat kenangan yang indah di Yogyakarta ya waktu tahun 2006 aku kuliah di Jogja selama 1 tahun. Jadi aku ngerti banget sih perasaan itu. Oh iya. Dan akhirnya aku juga memilih pindah ke Indonesia kan. Indonesia ya. Tapi waktu usia 30 tahun. Jadi aku juga memilih karir di Jepang dulu waktu itu, berjuang, berusaha hidup di Jepang dulu, lalu baru aja ya. Ya pas usia 30 aku memutuskan pindah ke Indonesia. Gitu jadi, ya. Siapa tahu ya masa depan ya Honomi juga yang memutuskan pindah ke Indonesia. Mungkin kalau selama ada passion ya pasti serba bisa lah. Pasti ada teman-teman yang mau bantu kamu juga. Thank you. Ya, berarti ini ya untuk target atau ya impian atau target untuk 10 tahun ke depan. Ada nggak sih? Ini sekarang masih awal 20-an kan, Honomi kan? Iya. 10 tahun kemudian berarti ya 30 tahun lah, pas 30 tahun atau sedikit. Ada nggak sih impian, image, atau target yang mau capai? Masih lama ya? Iya, masih lama. Tapi gimana ya? Mau punya keluarga, mau kerja semangat. Jadi gimana ya? Mau punya keluarga karena ada nggak ya? Ya apa bosnya senang ya? Iya nih. Sekarang nih, guys, komen cepat. Iya, komen cepat. Atau kalau bisa tinggal di Indonesia itu lebih bagus sih. Dan ya itu ya targetnya pentingnya. Jadi kerja tinggal di Indonesia, kerja di Indonesia, punya keluarga. Nah, suaminya orang Jepang, orang Indonesia itu dua-duanya nggak apa-apa. Tapi tinggal di Indonesia. Dua-duanya? Iya maksudnya. Bukan gitu. Oh iya. Yang mana juga boleh. Yang mana gitu, juga ya? boleh. Oh iya boleh. Kaget. Mau dapat suami Jepang Indonesia ya. Oh ya. Bukan gitu maksudnya. Iya yang mana juga aja nggak apa-apa. Terus tapi apa ya? Suaminya juga suka Indonesia dan enggak pengen karena kalau misalnya kalau let's say menikah dengan orang Jepang pun orang Jepang itu harus cinta Indonesia juga ya. Iya. Berarti ya. Tapi orang Indonesia juga ada harapan kan ya? Ada kemungkinan kan? Iya kan? Iya. Welcome to international marriage. Aku tunggu ya. どんどん似ていくかもしれないからさ。Kita mirip ya. Karirnya mirip ya kita ya. Oke. Tapi ini nggak sih ada syarat nggak sih? Syaratnya kayak gimana sih cowok yang pengen nikah sama Honomi-san? Syaratnya apa? Harus ganteng? Syaratnya baik. Baik itu pasti kan. Baik. Pasti baik. Iya lucu. Oh lucu, oke. Atau ini penting bagi aku. Apa ya? Aku maunya suka apa ya? Laki-laki yang saya bisa respect gitu. Jadi harus yang bisa respect. Ini penting. Penting ya. Dan bentar, banyak kamu ya, boleh. Syaratnya banyak. Gak apa-apa. Jadi suaminya Honomi itu nggak segampang itu. Nggak segampang. Terus apa lagi ya? Sopan.
sopan. Hmm. Oh, dengar tuh yang kirim DM yang ini nggak sopan ini. Dengar. Ya harus sopan sih. Ya harus sopan. Terus, ya terus kalau bisa mau lebih tinggi dari aku. Lebih tinggi dari kamu. Iya, tapi kamu aku berapa tinggi badannya? 155. 155. Jadi biasanya lebih tinggi ya dari aku. Iya. Iya. Okay. Lebih dari 155. Terus apa ya? Suka budaya Indo, suka budaya Indonesia, dan kalau bisa suka budaya Jepang juga. Oke, orang Indonesia suka budaya Jepang juga. Iya, jadi pengennya kalau misalkan saya tinggal di Indonesia, saya pengen jalan-jalan ke Jepang sama keluarga gitu selama 1 bulan atau 2 bulan gitu kan. Iya, jadi kalau misalkan suaminya orang Jepang, kalau misalkan suaminya orang Jepang dan tinggal di Jepang, saya pengennya ke Indonesia, jalan-jalan ke Indonesia dan ketemu sama teman-teman, host family juga, bareng keluarga aku juga gitu. Jadi maunya yang mengerti budaya masing-masing gitu. Ya, oke. Tapi orang Indonesia itu nggak perlu bisa bahasa Jepang. Nggak perlu. Nggak perlu ya? Bisa bahasa Indonesia. Kalau bisanya bahasa Sunda doang itu nggak bisa ya. Aku nggak bisa bahasa Sunda soalnya. Nggak bisa mengerti bahasa sama Indonesia sekali. Ya? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia aja masih nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Iya. Siap. Itu kriteria untuk bisa menjadi calon suami Honomi. Silakan komen kalau ada yang pikir kamu cocok. gue cocok. Silakan komen di YouTube aku. Komen ya. Oke. Terima kasih banyak, Honomi-san. Sangat menarik sekali ceritanya. Terima kasih. Aku ada banyak hal-hal yang aku baru tahu dari Honomi-san karena selama ini aku lihat kamu itu sekedar influencer yang bisa bahasa Indonesia, tapi cinta terhadap Indonesia itu segitu dalam ya. Iya, suka banget ya. Kasih loh, aku tunggu kamu di Indonesia dan semoga kita suatu hari bisa ketemu langsung dan ngobrol langsung. Karena walaupun kita kenal tapi lewat online saja kan. Iya, lewat online saja. Sekarang ini pertama kali aku ngobrol lama sama Honomi-san ya. Iya, benar. Iya. Ini pertama kali. Iya, senang dan seru banget sih. Terima kasih untuk kedepannya juga. Yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih juga. Yoroshiku onegaishimasu. Iya, oke. Ada nggak sih message buat fans kamu yang lagi nonton Hirotoki ini? Silakan. Gimana ya? Coba kinco suruh aku ayo kanji. Oke, terima kasih banyak selalu membantu dan support aku. Aku masih mahasiswi dan masih belum tahu sih cita-citanya jadi gimana, tapi pasti cita-citanya juga tetap suka budaya Indonesia, orang-orang Indonesia, dan mau membantu orang Indonesia juga. Jadi korekara mo yoroshiku onegaishimasu. Ini aja. Minna kochira kosoって言ってる今画面の前で。Yoroshiku onegaishimasu. Ya, terima kasih Honomi atas waktunya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Tapi kita itu nggak selesai di sini. Kita harus main game sebelum tutup Hirotoki nih. Oke, Honomi? Yuk. Siap? Yuk. Siap. Fight. Oke, kali ini Hiro dan Honomi-san akan main game asalnya dari Jepang sebenarnya. Karena sama-sama orang Jepang ya. Nama gamenya Nazotoki. Nazotoki. Pernah dengar? Nazotoki. Jadi nanti kalian berdua akan cepat-cepatan menjawab sebuah gambar, tapi 10 detik ya harus jawab ya. Oh iya? Ya, harus cepet banget dong.
Lalu sebelum jawab, kalian harus bilang Yosha, Yosha, baru jawabnya. Oke. Yosha dulu ya. Iya, betul. Oke? Iya, oke. Yosha. Berarti ya, saya share screen dulu. Siap? Siap. Oke. Buat Honomi mungkin susah nih. Buat Oh iya. Nampan. Ih. Junbi wa daijoubu desu ka? Yuk. Hai. Ya. Pertanyaan pertama. Let's coba. Apa sih nih? Koyu yatsu ka. Apa sih nih? Koyu yatsu. Coba. Muri. これ10秒これ10秒謎解きですよ。謎解きか。計算じゃないもんな。ベだや。計算も。あ、計算もよし。 Benar. Yosha. Dozo, Hiro san. Jawabannya adalah Hai. 13. Oke, Honomi-san sudah siap jawabannya? Belum. Oke. Iya, maji. 5, 4, 3, 2, 1. Yos. Oke ya. Hai. Jawabannya adalah Jawabannya adalah Ora. 12. nih, naruhodo. Oke. Oh, ini harus siap kertas dulu deh, bentar. Boleh. Guys, Bentar. teman-teman ini udah tahu kan Honomi itu walaupun sering tampil di kontennya Jerome Pauline tapi nggak bisa matematika. Nah itu kalian harus tahu. Ih, Iya, Jerome Pauline udah kan tahu jurusan ya. matematika di Waseda University. So. Honomi nggak bisa sama sekali. iya sama Oh my sekali nggak God. bisa waktu itu. Ma, ちょっと今日はね、ちょっと今日は紙とペンを用意して。 Iya kan? Siapin notebook. Oke. Iya, Baik. oke. Siap. Baik usahanya. Baik sekali usahanya. Usahanya saja. Ya udah. Yo, lanjut. Mulai panas nih. Jiwa kompetisi. Pertanyaan kedua. Ayo, let's go. Let's Ya. coba. Hai. Yosha. Hai. Oh, Dozo. これってjawab nama ini kan? nama Ya. benda ini. Jawabannya adalah はい。 taco. Ah, 言っちゃった。いいのか。大丈夫です。いや OK。大丈夫タコか。タコだな。これ早押しだから好みだな、これは。そう OK。だ ヒロよね。タコ。うちわ。うちわか。笑ってる。これはさすがにタコや。さすがにタコや。いや。はい。まあそうだよね。まあそうだよね。まあちょっとここは。いや、これならいける。yang pertama tuh susah ya. Yang tadi. Karena beda usia jauh banget jadi Apa? kecepatan jawabnya itu lebih cepatnya Honomi nih kecepatannya nih lambat karena tua. Gak apa-apa tako nih. Oke. Taco. Mama. Satu sama ya. Satu sama. Iya, buat satu Honomi. Kalau nggak kasihan. Iya, apa sih? Ya udah. Ayo. いくよ。 Lanjut. Ya let's go. はい。よっしゃ。早いよ。はい、もうこれをね。はいどうぞ。だるま。だるま。OK。ヒロ。あ、もうこれ勝ったわ。これはしゃ。吉本のロゴ。Oh iya.これは早いわ。cepat banget. Honomi cepat banget. Kalau nggak matematika masih nggak apa-apa. Kesel. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yes. Hai, Daruma desu. Yeay. Nyebelin banget muka Daruma Iya. ini.
Nyebelin banget. Oke, 2-1. Pertanyaan selanjutnya ya. Yes. Bonus. Iku ya. Apa sih bonus? Hai. 3回しか。難しくなってきたよ。これ難しい。これ一緒でしょ。3枚頑張れね。Iya, sama ya. Hah? Aku udah itu sih ketemu satu sih. 口開いちゃってる。もう真剣すぎて。2. Hai, Yosha. はい、どうぞ。わかった。 Satu Yang di mana? itu satunya apa ya? Celana. Oke. Celana kan? Heeh. No sen. Hai, garis. Satu garis. Ya. Atau dua wa kuping. Kuping, oke. Yang kedua kuping. No warnanya beda. Oke. Yang tiga kaos no. Oh, Sini. Risto nih. Oke. Iya. Oke. Gimana? Hiro? Ini kamu ini ya share screen gambarnya beda dengan Honomi ya ini kayaknya. Sama Don. Ya udah itu 3 itu. Iya. Oke, jawabannya ya kita lihat. Yuk. Hai, atmashita.今日ちょっと調子いいな。よし。 Yes. Tadi curang ya. Timing share screen-nya lebih cepat ke Honomi ya daripada aku. Enggak sama. Kato-san sama Sama? ini. Iya, waktunya sama. Mama. Oke. Berapa soal lagi? 3-1. Berapa pertanyaan lagi? Satu lagi. Satu lagi, oke. Satu lagi berarti terakhirnya 3 poin ya? Yeay. Aduh, gitu ya. Ya udah. Terakhir 3 poin. Gitu aja, nggak apa-apa. Adit, ini ada ini nggak ini? Ada hukuman nggak? Ada challenge ya nanti. Ada challenge ya nanti ya? Ya. Oke. 3 poin ya? 3 poin. Oke. Ya udah, Go. udah. Semakin susah. Semakin Oke. susah ya. Siap. Iku ya. Mata kau kayak. Kasih teh. Itu. Masa sih? Itu kan beda tuh gambar aku dan Honomi beda kan. Sama dong. Gila gimana sih? Susah ya tapi. Ada 3. Yes, 3. Sih. Aku ketemu. Adit cuma satu. Adit cuma satu ya. Aku juga cuma satu. Ada 3. Cuma satu Adit ini gambar bedanya. Gila. Ada 3. Benar. Iya benar. Oh iya ketemu. 2. Oke. Woi. Tatar. Kacita. Biasa aja dong mukanya. Serius banget. やばい、もうすごい顔してるマジで。 Nggak bisa kendalikan. Banyak. Ini mana sih? Mate, mazi de wakannai. あと1個。はいじゃない。よっしゃ。Hai. Dozo. Satu, yang pertama Hai. itu perempuan yang kanan no yang kuning Oke. no mulut Oke. Kuci. Mulut. 1. itu satu. Hai. De, yang kedua ga
perempuan yang pakai baju merah. Oke. No, alis nggak ada. Yang kalau bawah nggak ada. Hai. Akhirnya terakhir itu anak itu Hai. rambut. Oh, hai. Ini gimana? Cepol. Apa bahasa Jepang ya? Apa Iya, ya? iya. Apa ini apa ya sama-sama? Odango kok deh. Odango kan. Hai. Gimana? Hiro? Kata saya yang ketemu itu yang mana? Aku ketemunya sih alis sama rambut. Oh. Aris sama rambutnya ya? Tiganya enggak. Tapi ini perbedaannya ini kayaknya keluarga A itu biasa keluarganya, keluarga B itu udah cerai. Itu bedanya. Bedanya. Yang satu lagi. Nah itu. Itu yang perbedaan ketiga itu. Keluarga yang bermasalah. Gitu. Janai itu. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke. Hai, benar des. Yes, benar. Oke. So, Matematika. yang kalah hari ini adalah Hiro dan yang menang adalah Honomi-san. Tapi peraturan game ini adalah yang menang harus challenge. Yeay! Yeay! Ya. Terima kasih. Arigato. Kenapa sih? Arigato. Ya, itu peraturan di awal. Tapi belum saya bisa. Aduh. Serius? Serius, beneran. Aduh. Honomi-san itu fansnya dari depan rumah saya udah teriak-teriak, Honomi-san aja yang challenge gitu. Semua orang itu tunggu challenge Honomi. Ya, betul sekali. Oke. Challenge-nya adalah Honomi-san coba tarian Indonesia. Maji? Tari saman kah? Tari saman? Itu tema zubon pajama nanda kedo. Iya,俺もdeh. Berdiri aja. Duduk saja sambil duduk. Oke. Mundur. Masih ingat nggak ya? Mundur ya? Ya. Ini... Oke. Sambil nyanyi juga nggak apa-apa. Sedikit aja ya. Banyak juga nggak apa-apa. sedikit aja. Ikimasu. Oi. Assalamualaikum jami baroto nenu api o tutate tika uli ada yang nanake tan tan Kona kanji? Kayak gini, lupa tapi cotto chigau kamoshiranai kedo. Bagus sekali. Bagus sekali, terima kasih banyak. Ya, makasih. Malu. Kenapa ya? Aku Banyak kata ya. Aku wina kalau nggak salah, tapi challenge. Iya. Luar biasa kamu itu emang. Perannya baik sekali, perannya sopan sekali. Walaupun menang game, tapi challenge juga. Terima kasih banyak. Seneng banget aku lihatnya. Oke, thank you. Terima kasih ya, tengah kesibukan udah mampir ke Hiro Talk. Terima kasih juga. Oke, jadi jangan lupa follow sosial media kalau Honomi. Iya. Kalau Honomi Instagram. ada Instagram, namanya Honotera Indonesia. Honotera Indonesia. Iya. Nah, untuk YouTube? YouTube nggak punya. Oke, berarti Instagram Oke, ya. Instagram aja. Ya, nanti bakal bikin live IG atau story itu banyak ya pasti. Iya. Oke, jadi teman-teman yang pengen ngobrol langsung sama Honomi, jangan lupa langsung follow Instagramnya Honomi-san, Honotera Indonesia. Thank you. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan sehat selalu, sukses selalu, dan aku selalu menantikan kedatangan kamu ke Indonesia
Sore hari Thank kita you. ketemu di sini, kita makan masakan Indonesia yang enak sekali, terutama tempe ya, oke? Iya. Terutama Oke, tempe. dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Honomi dan semoga teman-teman dapat banyak inspirasi dari cerita Honomi hari ini. Jangan lupa follow, subscribe, komen untuk YouTube channel Hiroaki Kato, dan tunggu juga ya komen-komen kalian yang mau jadi calon suami Honomi juga di sini ya. Di sini daftar. Ya langsung. Dapat ya. Oke, nanti aku cek satu persatu. Sampai bertemu lagi di Hiro Talk berikutnya. Nama saya Hiroaki Kato. Sampai jumpa. Arigato ne. Bye-bye. Bye bye. Arigato, Honomi. Thank you.